dan salam sejahtera. Izinkan di sini saya Riki Kurniawan ingin mempresentasikan hasil tugas Pancasila saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung mempresentasikan hasil tugas saya. Izinkan saya untuk share screen. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kualitas pendidikan di Indonesia dan hubungannya dengan angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Terkait SDG nomor 4, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat dengan mata kuliah Pancasila dan dosen pengampu Bapak Sidik Pandu Cahyono SPD MPD. Baik, kita lanjut saja, yaitu tentang latar belakang. Di sini ada latar belakang saya mengambil judul tersebut, yaitu tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Akhir-akhir ini mengalami berbagai macam guncangan yang cukup signifikan, dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang muncul adalah adanya COVID-19, kebijakan kurikulum yang sering berubah, permasalahan akses pendidikan, hingga persoalan kualitas pengajar dan fasilitas sekolah. Keprihatinan tersebut menimbulkan pertanyaan besar, mengingat perayaan angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 sendiri, angka ini mencapai 9,43 untuk laki-laki, meningkat dari tahun 2023 yaitu 9,33, dan 9,01 untuk perempuan, meningkat dari tahun 2023 yaitu dengan persentase 8,92. Adapun rumusan masalah dalam judul ini, yaitu poin yang pertama, bagaimana kualitas pendidikan dasar di Indonesia saat ini, terutama setelah menemui berbagai tantangan seperti COVID-19, perubahan kurikulum, keterbatasan akses pendidikan, serta kualitas pengajar dan fasilitas sekolah. Apa saja yang menjadi tantangan untuk menuju pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Indonesia? Dan poin yang terakhir dalam rumusan masalah ini, yaitu apa faktor utama yang mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Adapun literatur review untuk judul ini, yaitu teori yang mendeskripsikan latar belakang permasalahan berkaitan dengan judul proyek dan SDGs. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Di Indonesia sendiri, kualitas pendidikan sering diukur melalui beberapa indikator. Salah satunya adalah rata-rata lama sekolah atau RLS, penduduk usia 15 tahun ke atas. RLS mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal, yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan dan secara tidak langsung kualitas pendidikan di suatu wilayah tersebut. Menurut UNESCO sendiri, ada 4 pilar utama pendidikan berkualitas, yaitu poin yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui dengan menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterampilan berpikir kritis. Poin yang kedua, learning to do, atau belajar untuk melakukan. Di sini poinnya membantu siswa untuk memperoleh keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setelah ia menyelesaikan pendidikan formalnya. Poin yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi, yang dimaksudkan mengembang karakter, kreativitas, dan kepercayaan diri dari siswa tersebut setelah lepas dari pendidikan formalnya. Poin yang keempat atau yang terakhir, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, yaitu mendorong nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan keberagaman, di mana setelah mereka mengenyam pendidikan dari bangku pendidikan formal. Adapun metode pelaksanaan proyek ini, metode pelaksanaan proyek dalam konteks analisa kualitas pendidikan, terutama terkait dengan observasi dan fokus group discussion atau FGD atau wawancara, memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi yang relevan terkait masalah yang dibahas. Adapun metode pelaksanaan proyek ini kami lakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan forum group discussion. Dalam pembahasan kami yang sebelumnya, yaitu kami melakukan observasi di mana kami melihat berbagai jurnal yang ada dan juga data-data yang ada beserta mengambil kutipan dari beberapa BPS. Untuk poin yang kedua yaitu wawancara, di mana di sini kami dalam kelompok kami melakukan wawancara secara pribadi
di sekitar tempat tinggal kami. Untuk saya sendiri, di sini saya mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang juga seorang pegawai bank BUMN. Untuk poin yang ketiga yaitu Forum Group Discussion atau FGD. Di sini setelah kami melakukan observasi wawancara pada personal kami sendiri, kami melakukan diskusi kecil untuk membahas poin-poin penting dalam judul yang kami ambil. Poin-poin dalam wawancara yang saya ambil yaitu di sini saya fokus pada after pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan, di mana poin-poin dalam wawancara yang saya tekankan yaitu bagaimana perasaan orang tua saat pembelajaran dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mendampingi anak belajar dari rumah? Apakah Anda merasakan anak Anda mengalami penurunan semangat belajar selama masa pandemi? Dan bagaimana Anda menilai aktivitas pembelajaran jarak jauh dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka? Apa harapan Anda sebagai orang tua terhadap dunia pendidikan setelah pandemi? Bagaimana Anda melihat peran guru selama pandemi? Untuk video wawancaranya sudah saya upload dalam Google Drive saya. Namun di sini saya ingin menyampaikan garis besarnya bahwasanya orang tua banyak mengalami kendala di saat proses belajar mengajar anak secara daring tersebut, di mana keterbatasan teknologi, keterbatasan alat, dan keterbatasan waktu dari orang tuanya untuk mengawasi belajar mengajar dari anaknya, sehingga itu menyebabkan semangat belajar anak-anak mereka yang turun dan juga nilai-nilai yang mereka dapatkan itu juga turun. Untuk kesimpulan dalam wawancara yang saya lakukan, kualitas pendidikan anak pada sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 mempengaruhi kualitas belajar anak-anak. Peran orang tua cukup besar pada perubahan kurikulum pada masa pandemi COVID-19 tersebut, di mana Anda mengalami penurunan semangat belajar dan juga gampang jenuh atas pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online tersebut. Susahnya anak menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru melalui daring. Fokus yang terbagi antara pembelajaran dan bermain Android. Keterbatasan teknologi juga mempengaruhi minat belajar anak-anak mereka. Bahwasanya kita ketahui di tingkat dasar sendiri bahwasanya anak-anak lebih gemar bermain, apalagi pada saat ini yaitu tentang Android. Nah, bahwasanya saat melakukan pembelajaran secara daring, anak-anak lebih fokus pada Android mereka, pada game mereka, ketimbang mereka fokus pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru mereka pada saat proses belajar mengajar secara daring. Pemeran pemerintah yang harus sangat berdampak dalam kurikulum pada saat pandemi COVID-19 juga mempengaruhi tingkat belajar anak-anak. Keterbatasan pengawasan orang tua terhadap teknologi yang ada dalam genggaman anak-anak mereka menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya, hmm, saya tutup untuk presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.